Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film kungfu terbaru yang dirilis awal tahun 2025. Kembalinya pendekar Raja Wali yang menguasai dunia persilatan, yang awalnya dari seorang pemuda miskin yang selalu ditindas dan direndahkan bahkan dipitnah. Nasibnya berubah ketika seorang pendekar tua memberikan seluruh kesaktiannya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali, kita diperlihatkan dengan pendekar sakti bernama Ouyang Feng yang dijuluki Racun Barat, sedang melatih anak angkatnya bernama Yang Go. Dan tiba-tiba muncul para pendekar sekte Kuanzhen. Mereka marah karena racun tua telah berani memasuki makam leluhur sekte Kuanzhen. Namun racun tua malah menertawakan mereka. Dengan tepat waktu, pendekar sakti bernama Gojing muncul menahan serangan pukulan racun tua dengan jurus 18 tapak naga. Gojing memberi hormat kepada racun tua, mereka pernah bertarung di Gunung Huasan. Namun tiba-tiba penyakit hilang ingatan racun tua kambuh lagi, imbas dari serangan balik jurus Jiuyin yang didalaminya. Dia tak ingat kepada Gojing, bahkan tak ingat dengan namanya sendiri. Saat Yang Go akan pergi, dihadang oleh putri Gojing bernama Pu'er. Dia mengambil plakatnya. Namun tiba-tiba istri Gojing bernama Rong-er seperti mengenal wajah Yang Go, yang sangat mirip dengan sahabatnya bernama Yang Kang. Dan benar saja, ternyata Yang Go adalah putra Yang Kang, sahabat lama Gojing yang pernah berjanji menjadi saudara angkat. Bahkan Gojing yang memberinya nama Yang Go. Yang Go menceritakan dia tak pernah bertemu dengan ayahnya sendiri, dan sejak ibunya meninggal, Yang Go diasuh dan dilatih oleh racun tua hingga menjadi ayah angkatnya. Meski semua pendekar menganggapnya bahwa racun tua pendekar gila dan jahat, namun bagi Yang Go dia seorang ayah yang baik yang selalu melindunginya. Setelah lama berbincang, Rong-er menginfokan bahwa Raja Jinlun Dharma dan pasukannya sudah memasuki dataran tengah. Gojing dan istrinya akan pergi mencari pendekar tua ketua sekte pengemis bernama Hongqi, karena dia yang mengetahui awal informasi tersebut. Sementara Yang Go akan dititipkan kepada sekte Kuanzhen, karena jika diajak akan membahayakan nyawanya. Yang Go awalnya menolak tak ingin menjadi murid sekte Kuanzhen, namun Rong-er menceritakan bahwa dulu 5 pendekar sakti bertarung di Gunung Huasan untuk membuktikan siapa yang akan menjadi pendekar tak tertandingi, dan pemenangnya adalah Chong Yang, pendiri sekte Kuanzhen. Akhirnya Yang Go pun setuju, diakini sudah berada di sekte Kuanzhen. Gojing berjanji akan menjemputnya jika urusan telah selesai. Ketua pun mengumpulkan seluruh murid dan petinggi sekte untuk mengenalkan Yang Go sebagai murid baru. Semua menghormatinya karena Yang Go kini sudah menjadi anak angkat Gojing. Namun Yang Go memiliki karakter nakal, tengil, dan berjiwa bebas. Yang Go,
疯子，还不快参见掌门！拜见酋长们。我全真教4代弟子，你一切听从他的安排。杨过，赵志敬就是你的师傅，以致敬武功最为精纯，勤加修习武功，还要懂得一番。认真听着，给师傅赵志敬行礼吧。师傅，在那边。怎么是他呀？师傅，接下来我和几位长老要下山且交由治饼处理。 Raja Jinlun Dharma dan pasukannya telah membantai para pendekar dataran tengah. Tujuannya ingin merebut gudang senjata terbesar yang dimiliki Wang Chongyang, ketua sekte terdahulu. Jinlun telah mendapatkan info bahwa Guo Jing dan Rong Er sedang mencari Hongqi, dan 7 pendekar Quan Yin pun sudah turun gunung menyatukan seluruh pendekar dari penjuru negeri. Saat mereka masih berbincang, tiba-tiba racun tua muncul mencari putra angkatnya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, di sekte Quan Yin sementara dipimpin oleh 2 petingginya, yaitu Zhao Xijing dan Jibing. Mereka sedang bertarung memperlihatkan hasil latihannya, dan kini saatnya giliran Yang Guo membuktikan kemampuannya. 你与杨过切磋一下。是。 Sang guru sangat kecewa melihat bela diri Yang Guo tak ada kemajuan sedikit pun. Yang Guo membela diri karena Xijing tak pernah melatihnya, hanya menyuruh untuk menyapu dan bersih-bersih. Sontak saja membuat Xijing marah. 他什么招式都没招我。杨过，我问你，没招我招式。混账！还敢污蔑为师，真是有其父必有其子。这个卑鄙小人所做之事。 Yang Guo terkejut dan marah saat Xijing mengatakan bahwa anak dan ayah sama-sama tak berguna. Ternyata Yang Kang memiliki histori yang berat. Xijing yang tak suka kepada Yang Kang, dia menceritakan bahwa Yang Kang dulunya murid sekte Quan Yin, namun dia telah berkhianat kepada guru dan leluhurnya dan merugikan para murid sekte hingga dia tewas dengan mengenaskan. Jasadnya pun dibiarkan begitu saja. Sontak saja Yang Guo terkejut tak percaya bahwa ayahnya pengkhianat besar sekte. Yang Guo yang sedang dikurung masih teringat perkataan Xijing, tak percaya jika ayahnya seorang pengkhianat. Dan saat seseorang mengantarkan makanan, Yang Guo memukulnya. Dia memutuskan untuk pergi dari sekte. Namun dengan mengejutkan, terlihat para murid sudah terkapar. 你看到了？那谁啊你？杨过，你们来了！不是我，是追！ Yang Guo terfitnah disangka dialah pelakunya, padahal yang melakukannya utusan Raja Jinlun bernama Pangeran Hudo. Yang Guo terus dikejar hingga memasuki gunung terlarang bernama Gunung Zhongnan. Namun Xijing mengabaikan aturan, dia mengejar Yang Guo meski sudah diperingatkan oleh Jibing. Mereka pun memasuki hutan lebih dalam lagi hingga akhirnya Yang Guo tertangkap. 你笑什么？怎么还想这么好啊？学了一场，这秘籍啊，当然是蛤蟆功了。在市场，快交出来！ 跟我回去，我会在掌门面前为你。 Xijing marah semakin membenci Yang Guo karena telah mempermainkannya. Namun saat akan dihabisi, tiba-tiba 师傅， Yang
尔等全真不灭蔡与全真教互不往来，你们祖师的誓言了吗？Ketua Sekte Makam Kuno bernama Xiaolong muncul. Dia marah karena murid Kuan Yin telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur sekte. Siapapun muridnya yang memasuki wilayah terlarang, maka harus dihukum berat. Jibing meminta maaf atas kesalahannya terpaksa memasukinya, mengejar seseorang yang telah menghabisi para murid sekte. Dan akhirnya Xiao pun memaafkan mereka. 你别再耽误了。原来她就是小龙女。再不走，我就不客气了。好，先回去再说。 厉害，不会真的是鬼吧？多亏有你，要不然我就变东西，我偏不给。我只是讨厌全真教吧，我可没帮你。我说，说要指条路啊！ Mereka tersesat berputar-putar di sekitaran hutan tak tahu jalan keluar dan semua terluka dengan tubuh semakin lemah akibat sengatan lebah hitam. Dan tiba-tiba muncul seorang pendekar bernama Limo Chu, kakaknya Xiaolong. Dia terkenal kejam dan sadis. 问世间情为何物，去离别苦，花直照人生死相。又是谁？连仙子，林莫愁。我李莫愁都没人认得你。留下9个血掌印的女魔头。 背负了负心之苦，因为这个。Dan tiba-tiba Yang Go ditangkap Limo Chu yang dia kira masih murid Kuan Yin. Yang Go mengelabuinya dengan mengatakan dia murid Xiaolong dan akhirnya dibebaskan, namun Limo Chu meminta diantarkan menemui Xiaolong. Sontak saja membuat Yang Go bingung. 这还不太熟悉。我加入古墓派不久，这边吧。左边。叫你师傅开门吧。师傅，可能是睡着了。 师姐来看你了，师妹，走吧。这样，又见面了。 多年不见了，想师姐吗？ Setelah lama berjalan, akhirnya bertemu dengan Xiaolong. Mereka berdua berselisih sejak lama karena Limo Chu telah dianggap berkhianat oleh gurunya. Limo Chu meminta benda pusaka bernama Sutra Giok dan mengancam akan menghabisi Yang Go jika tak diberikan. Namun Xiao tetap menolak. 女心经不能给你，让我亲自来取。 御风术都传授给你了。Akhirnya Limo Chu berhasil diusir dengan teknik lebah hitam. Yang Go yang masih berada di dalam dibawa oleh Xiao ke tempat leluhur sekte makam kuno. Yang Go terkejut saat Xiao menjelaskan aturan sekte. Jika ada orang lain memasukinya, maka harus tewas. Tak ada pilihan lain, Yang Go pun memohon untuk diangkat menjadi muridnya agar aturan tersebut tak berlaku. Xiao pun menerimanya demi kelangsungan hidup Yang Go. Mulai saat itu, Yang Go memanggilnya Bibilung. 我是拜你为师。古墓盲规如此，需遵循古墓戒律。你今生今世都是古墓弟子。弟子杨过今日拜姑姑为师，杨过愿意舍命去保护姑姑。倘若姑姑有危险的话，杨过这辈子都愿意听姑姑的话。够了，你起来吧。是。这是玉女心经，玉女心经是我拍秘籍，
Bibilung memperlihatkan pusaka sekte yaitu Kitab Sutra Giok, kitab kesaktian bela diri tingkat tinggi. Namun harus berlatih berdua, tak bisa sendirian. Yanggo pun bersemangat ingin mempelajarinya bersama Bibilung. Namun sebelum berlatih ada tahapan terlebih dahulu. Bibilung membawa Yanggo ke tempat terdingin. Mulai saat ini Yanggo harus tidur di tempat tidur es yang terbuat dari batu giok dingin untuk melatih tenaga dalam. 寒玉床是由上古寒玉制成，你以后都睡在这里，是修习上乘内功的梁柱。 这个好厉害，要不你先教我？ Limocho masih berambisi ingin memasuki makam kuno untuk merebut kitab Sutra Giok. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Pangeran Hudo mengajak bergabung dengan Raja Jinlu. Namun Limocho menolak dan tak lama Hudo pun pergi. Sementara Yanggo sudah mulai berlatih dari tahap awal berpasangan dengan Bibilung. 才能将其发挥极致，只有不以扎实的内功，玉女剑法求轻求快，变幻莫测。偶尔他也会帮我分通经脉。以前我跟姨夫练功，能加快休息速度。赵志敬没教我招式。姑姑放心，布尔一定勤加练习。第二步是学会全真教的功。我看谁对你？谁对我好，我为他死，就算打死我也不讨一致啊。 Si Jing yang masih dendam kepada Yanggo mengumpulkan seluruh murid akan kembali ke Gunung Zhongnan mencari Yanggo. Jibing mengingatkan belum tentu Yanggo pelakunya. Namun si Jing yang keras kepala tetap ingin menghabisi Yanggo. Mereka berdua terus berlatih dan telah berhasil melewati tahap 2 dengan teknik menggabungkan dua pedang. Dan tiba-tiba dengan mengejutkan Limocho muncul lagi dengan tujuan yang masih sama, ingin merebut kitab Sutra Giok. Tentu saja mereka berdua menolaknya. Kesempatan bagi Yanggo untuk melawannya memperlihatkan hasil latihannya selama ini.将其不在，天罗地网，风提针，微服飘身而进。傲腕一夺，小人一举，换成云上，原其位。 算有玉女心机，又能怎样？ Mereka berdua memutuskan melarikan diri karena luka dalam Bibilung kambuh lagi akibat racun dingin Limocho yang susah disembuhkan. Saat akan keluar, Bibilung memutuskan akan menghancurkan pintu makam kuno selamanya bersama Limocho. Dia menyuruh Yanggo untuk segera pergi. 和师姐都会被困死在这，师傅立过誓，终身不离开古墓。要走一起走啊！ 你走吧，走。除非愿为你而死。 Dengan mengejutkan, Yanggo memutuskan untuk kembali saat pintu akan tertutup. Dia ingin menemani Bibilung apapun resikonya. Kini mereka berdua, termasuk Limocho, terjebak di dalam makam kuno untuk selamanya. Bibilung yang terluka semakin dalam memutuskan untuk memasuki peti. Namun lagi-lagi, Yanggo memasuki ingin menemaninya hidup atau mati. Bibilung menjelaskan yang mengejutkan namun sia-sia. Menurut aturan sekte, jika ada seseorang yang rela mati, maka semua aturan makam kuno hilang dan diperbolehkan untuk turun gunung. Namun kini, mereka terjebak tak bisa keluar. Tak lama, Limocho muncul, namun tak mengetahui keberadaan mereka berdua. Dan dengan mengejutkan di penutup peti ada petunjuk bahwa sekte makam kuno memiliki ruang rahasia bawah tanah. 这又是什么？这么多年，我竟未察觉，古墓下方还有一处空间。姑姑，你看，没事吧？ Mereka akhirnya selamat untuk sementara dari kejaran Limocho, memasuki ruang rahasia yang ternyata penyimpanan gudang senjata yang diincar oleh Raja Jinlun. Akhirnya Yanggo menemukan jalan keluar melalui saluran air, dan tak lama Limocho berhasil menemukan ruang rahasia. Setelah berada di luar, penyakit Bibilung semakin parah. Tak ada jalan lain, mereka berdua harus menyatukan energi untuk mengeluarkan racunnya. 那你的芦苇和怒气，正好可以知道是。你练的阳推随时可以终止，和二人之流，而我练的阴劲须弥替合成。
Si Jing dan para murid telah tiba di Gunung Zhongnan. Mereka berpencar mencari keberadaan Yang Go. Sementara Yang Go yang masih melakukan ritual, terdengar mereka sudah mulai mendekat. Yang Go pun menghentikan ritualnya, dia akan menghadapi mereka. Sementara Bibilung masih meneruskan ritualnya, dan akhirnya Yang Go menampakkan diri. 意图居然躲在这里呀！你们怎么还敢来啊？ 一下、两下、三下、四下，走！ Yang Go akhirnya berhasil mengusir mereka semua. Namun tiba-tiba muncul Li Mochu. Sementara Bibilung yang masih ritual belum bisa menggerakkan diri. Dengan mengejutkan, Jibing yang menyukai Bibilung mendekati yang disangka dia adalah Yang Go. Jibing pun memanfaatkan kesempatan gali lubang tutup lubang. Padahal Yang Go sendiri sedang bertarung dengan Li Mochu. 过儿，是你吗？过儿，是你吗？ 敢跟我玩心眼，都一样，还跑！ Yang Go tak mampu menandingi Li Mochu. Dia mengancam akan menghabisi jika tak memberikan kitab Sutra Giok. Namun dengan tepat waktu racun tua muncul. Yang Go memanfaatkan ayah angkatnya dengan mengatakan bahwa Li Mochu akan menghabisinya. 吸毒偶像妇儿， 这就跑了。我得去找姑姑了，改天再陪你玩。 姑姑是谁呀？有了姑姑，你就忘了义父。 Yang Go menemui kembali Bibilung dan telah berhasil menghilangkan racunnya. Namun Yang Go bingung saat Bibilung mengatakan dia telah melakukannya. Mulai saat ini jangan panggil lagi Bibi karena sudah resmi berpasangan. Bibilung meminta untuk dinikahi. Yang Go yang tak mengerti dan tak tahu apa-apa terkejut dan refleks mengatakan menolak karena belum terpikir hingga sejauh itu. Sontak saja membuat Bibilung sangat kecewa dan 你 marah. 怎么还叫我姑姑？ 我发誓，要一生一世尊重你。 我都心甘情愿地跟着你。现在无论你去哪，让我做你的妻子吗？ 我没想过。 以后别再来讲。 Di sekte Kuanjian terlihat semua murid babak belur dihajar Yang Go. Tak lama muncul si pencuri rambutan. Telah memakan manisnya namun menyesal seumur hidup. Dan tiba-tiba 初闻全真教乃天下武学正宗， 下武学正宗，我看不过。 setelah membantai murid Kuanjian, Hudo melaporkan kepada Jinlun bahwa gudang senjata tak berada di dalam sekte Kuanjian. Raja Jinlun mengancam Si Jing dan Jibing untuk buka mulut di mana keberadaan gudang senjata. Namun mereka berdua tak mengetahui sama sekali. Dan tiba-tiba Li Mochu muncul. Dia telah mengetahui dan melihat di mana keberadaan gudang senjata. Akan membantu mendapatkannya namun harus ditukar dengan kitab Sutra Giok. 还有难倒金轮国师的时候，你帮我拿掉玉女心经，我带你去找冰火库。我知道你要的东西在哪，这个交易如何？ Yang Go yang sedang mencari Bibilung tak sengaja menemukan ayah angkatnya. Dia sedih dan menceritakan bahwa Bibilung ingin menikah dengannya. Namun Yang Go menolak karena tak mungkin seorang murid menikahi gurunya. Sang ayah pun menasihati kalau itu semua sah-sah saja dan boleh terjadi. Akhirnya Yang Go pun mengerti dan akan mengajar Bibilung untuk menikahinya. Namun tiba-tiba lagi-lagi ayah angkatnya memberikan ilmu kesaktian tingkat tinggi. 这次是真的。 人欺负不了你。多谢义父。 Gojing dan para pendekar Kuanjian masih mencari keberadaan ketua sekte pengemis. Namun dalam perjalanan mereka dikejutkan melihat Si Jing dan Jibing diikat dengan kondisi terluka parah. 靖哥哥， 你不是有毒啊！ Gojing dan ketua sekte dengan segera mengobati mereka berempat yang terkena racun mematikan. Dan tiba-tiba muncul dua pendekar utusan Jinlun. Terpaksa hanya Rong-Er yang harus menghadapi mereka. Karena jika Gojing dan ketua membatalkan pengobatan secara paksa akan mengakibatkan kematian. Terkena serangan balik dari energinya. 这叫做高手，被牵制住了。娘，你有身孕。
Dan ternyata semua ini adalah siasat Jinlun untuk menjebak Guo Jing dan ketua Quan Jen, sementara dia sendiri akan mendatangi gudang senjata yang diantar oleh Li Mo Chu. 千军者， 带路吧。 Guo Jing sangat khawatir dengan keselamatan istrinya yang sedang hamil, sementara dia tak bisa melakukan apa-apa. Namun tiba-tiba dengan tepat waktu Yang Go muncul. Dia pun menceritakan semua kejadian yang terjadi di sekte. Di depan para petinggi Quan Jen Bahudolah, pelaku utama pembantaian tersebut. Rong Er pun memberikan tongkatnya untuk melawan mereka. 不像是只在露武，他同样。 这一下给你，一下，两下，上不错，不是打架，快！你拖住他们够久了，该走了。 Akhirnya Yang Go berhasil mengusir mereka. Guo Jing dan ketua kini konsentrasi pengobatannya. Sementara Jinlu dan Li Mo Chu yang sudah berada di dalam dihadang oleh Bibi Lung. Dengan tepat waktu, Yang Go muncul yang membuat senang Bibi Lung. Kali ini Yang Go tak akan melepaskannya dan akan selalu melindunginya. Pertarungan pun berlanjut semakin brutal. Bibi Lung dan Li Mo Chu terjatuh ke dalam jurang api. Bibi Lung mencoba menyelamatkan kakaknya meski dia masih berkarakter jahat. Namun Li Mo Chu memutuskan untuk mengakhirinya karena putus asa merasa tak punya harapan hidup ditinggalkan oleh kekasih hatinya. 师姐，抓紧了！假惺惺，放手！还肯叫我一声师姐，他总有一天会离开。分别的时候就越痛苦。师姐，问世间情为何，未必有情。 你怎么样？ Dan akhirnya mereka bertemu berhadapan akan melanjutkan pertarungannya. Jinlun murka karena peta gudang senjata habis terbakar. Dia akan mengeluarkan seluruh kesaktiannya untuk menghabisi mereka berdua. Yang Go dan Bibi Lung pun akan menggunakan jurus terakhirnya dari kitab Sutra Giok dengan menggabungkan dua pedang berpasangan. 心法，扶我运剑，过儿剑何必？ Raja Jinlun Dharma atau Hakim Roda Emas akhirnya tewas. Yang Go atau yang biasa dikenal Yoko kini akan hidup bersama Bibi Lung. Namun semua rencana tak bisa diprediksi, semua berawal ketika Yoko mendatangi sekte Quan Jen. Guo Jing akan menikahkan Yoko dengan putrinya, namun dengan tegas dia menolak karena akan menikahi Bibi Lung. Sontak saja membuat semua murka.
Dan singkat cerita, Jibing mengakui kesalahannya dia telah merebut kesucian Bibilung yang terdengar oleh Pu'er. Dia pun menceritakan kepada Yoko dengan cerita berbeda bahwa Bibilung dan Jibing telah berselingkuh. Sontak saja membuat Yoko murka hingga terjadi pertikaian besar yang membuat satu lengannya terputus. Yoko pun pergi dan tersengaja bertemu Hudo hingga dia terjatuh ke jurang hitam yang dalam. Dari sanalah kehidupan Yoko akan dimulai dan akan menjadi seorang pendekar tak tertandingi dengan julukan pendekar Raja Wali.雕兄，有思量，我们去找蒙儿吧。自难忘，文无处。恭喜师傅，突破10龙10象。